Subuh baru saja menyingkap cakrawala di ujung pelabuhan Bakauheni. Kabut tipis menari di atas aspal yang lembab, sementara deru kapal feri terdengar samar di kejauhan. Di antara deretan bas yang berjejer, satu bas pariwisata berwarna biru muda tampak berbeda, bersih, berkilau, dan di balik kemudinya duduk seorang perempuan muda berambut hitam legam, dikuncir sederhana. Dialah Sari Widyaningrum, sopir bas yang namanya sudah jadi buah bibir di terminal, bukan hanya karena parasnya yang menawan, tapi juga karena ketegasannya di jalan raya. Raka, kernet setianya, menaikkan bagasi sambil bergumam, "Mbak, kalau cowok-cowok di terminal tahu yang nyetir bas ini perempuan, bisa geger lagi nih." Sari hanya tersenyum tipis tanpa menoleh. "Biarin, Rak. Selama rem masih bisa kugenggam dan gas masih mau nurut, aku nggak butuh pengakuan siapapun." Ia menyalakan mesin, dan suara diesel menggelegar memecah keheningan pagi. Para sopir lain yang melihat hanya saling pandang, ada yang kagum, ada pula yang meremehkan. Bas mulai melaju perlahan meninggalkan terminal, melewati jalan menurun menuju lintasan utama. Matahari mulai naik, memantulkan cahaya ke kaca depan bas. Sari memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Dalam detak jantungnya, selalu ada irama yang lebih keras daripada deru mesin, irama masa lalu, yang tak pernah berhenti mengetuk ingatannya tentang seseorang, Basuro, guru yang dulu memberinya ajaran rahasia. Tapi bagi Sari, hari ini hanyalah hari biasa. Ia tidak tahu, bahwa takdir sedang menyiapkan tikungan tajam di ujung perjalanan. Ketika bas mulai memasuki jalan sepi di antara perkebunan karet, suasana berubah. Raka yang duduk di kursi depan mencondongkan badan, wajahnya menegang. "Mbak, itu di depan kayaknya ada orang berdiri di tengah jalan." Sari mengerem perlahan. Di tengah aspal, berdiri tiga pria berjaket hitam, wajah keras, tangan menenteng rantai besi. Di belakang mereka, terparkir sepeda motor tanpa plat. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat agar bas berhenti. Sari memutar setir ke kiri, berhenti beberapa meter dari mereka. Ia membuka kaca jendela, menatap lurus ke pria bertubuh besar yang berdiri paling depan. "Ada apa, Bang?" tanyanya datar. Pria itu tersenyum miring, memperlihatkan gigi yang sudah banyak tanggal. "Wah, sopirnya cewek, tuh. Cantik pula." "Ya sudah, bayar tol jalanan sini, 10.000 aja. Kalau nggak mau, bisa kita bantu parkir di kebun." Suaranya kasar, dan tawa anak buahnya menggema. Raka hampir berdiri hendak turun, tapi Sari mengangkat tangan menahannya. "Diam, Rak," katanya pelan. Ia menatap ketiga preman itu lama, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Di matanya ada sinar tenang, tapi di baliknya menyala bara kecil yang nyaris tak terlihat. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan daun karet yang gugur, suasana hening sesaat, sebelum badai datang. Sari perlahan membuka pintu bas dan melangkah turun. Sepatunya menjejak tanah dengan mantap. Pria besar itu menertawakan langkahnya. "Heh, jangan gaya sok berani, Mbak. Dunia jalanan ini bukan tempat buat perempuan manis kayak kamu." Tapi Sari hanya mendongak sedikit, menatap mata pria itu dengan dingin. "Aku juga nggak niat main di dunia kalian. Tapi kalau kalian ganggu penumpangku, jangan salahkan kalau roda takdir kalian berhenti di sini." Suasana mendadak beku. Bahkan Raka yang menatap dari dalam bas bisa merasakan hawa aneh mengalir di udara. Di balik ketenangan wajah Sari, ada sesuatu yang berdenyut halus di dalam dirinya, getaran lembut yang pernah ia rasakan dulu, saat Mbak Suro menyentuh dahinya di tengah malam, ajian tapak sekilan. Ia belum menggunakannya selama bertahun-tahun. Tapi entah kenapa, kali ini, langkahnya terasa sedikit lebih ringan, dan bumi di bawah kakinya bergetar lembut, seolah menyambut kekuatan lama yang kembali bangkit. Udara pagi yang tadinya hangat berubah menjadi berat dan dingin. Raka menelan ludah, menatap dari balik kaca depan bas, sementara tiga preman itu mulai melangkah mendekat. Di tangan mereka, rantai besi dan pentungan berayun, mengeluarkan bunyi gemerisik yang mengancam. Sari berdiri tegak di tengah jalan, hanya berseragam sopir sederhana, rambutnya berkibar tertiup angin laut dari arah Bakauheni. Dalam diam, matanya memantulkan keyakinan yang jarang terlihat dari perempuan manapun yang menghadapi maut di depannya. Pria besar bernama Bang Gendo, pemimpin preman itu, mendekat dengan senyum sinis. "Mbak, terakhir kali ku kasih kesempatan. Kasih duitnya, terus pergi.
Kalau tidak, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Sari menatapnya tajam, pandangannya dingin seperti baja yang baru ditempa. Saat itu juga, waktu seakan melambat. Dalam pikirannya, suara masa lalu bergaung, lembut tapi berwibawa, suara Mbah Suro, guru yang dulu ia tinggalkan di lereng Gunung Sugih. Ingat, Sari, ajian tapak sekilan bukan buat gagah-gagahan. Ia lahir dari getaran bumi, menyatu dengan napas langit. Gunakan hanya saat tak ada jalan lain, dan ketika hatimu bersih dari amarah. Sari menarik napas dalam-dalam. Dunia di sekitarnya terasa seperti berhenti sesaat. Ia menundukkan kepala, menyentuh tanah dengan ujung jarinya, gerakan kecil yang dulu diajarkan Mbah Suro saat latihan malam hari di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, hawa panas merambat naik dari telapak kakinya, mengalir ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Mata Sari berkilat samar, seperti bara yang hidup di balik pupilnya. Bang Gendo yang melihat itu mengira Sari sedang ketakutan. Ia terkekeh, lalu mengayunkan rantai besi ke arah bahu Sari. Namun, dalam sekejap yang nyaris tak terlihat, tubuh Sari berputar setengah lingkaran. Langkahnya hanya sejengkal, tapi jarak yang semestinya dekat itu tiba-tiba menjadi jauh. Pukulan rantai meleset, menghantam udara kosong. Sebelum Gendo sempat bereaksi, satu gerakan cepat membuat tubuhnya terhempas mundur beberapa meter, jatuh terguling di tengah aspal dengan wajah penuh keheranan. Raka di dalam bas menatap dengan mulut ternganga. Astaga, barusan apa yang kulihat? Ia menatap keluar, dua anak buah Gendo kini maju dengan marah, menyerang bersamaan. Tapi setiap kali mereka mencoba mendekat, langkah Sari seolah melesat sejengkal lebih jauh, membuat gerakan mereka kacau. Lalu, dengan hentakan kaki ringan, Sari memutar tubuhnya, satu tendangan mendarat ke dada salah satu preman, dan tubuh itu melayang seperti boneka terpukul badai. Ketika semuanya berakhir, hanya suara angin yang tersisa. Gendo bangkit dengan susah payah, menatap Sari dengan mata membara, bukan karena benci semata, tapi karena takut. Siapa kamu sebenarnya?" desisnya dengan suara parau. Sari tak menjawab, ia hanya menatap lurus, lalu berkata pelan, "Aku cuma sopir bas." Tapi jangan pernah uji kesabaran seorang perempuan yang melindungi penumpangnya. Sari berbalik menuju bas, meninggalkan tiga pria itu terkapar di tengah jalan. Di dalam bas, para penumpang yang tadi ketakutan kini menatapnya seperti melihat legenda hidup. Raka masih terpaku, tapi ketika Sari duduk kembali di kursinya, ia bisa melihat tangan sang sopir sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa bersalah. Dalam hatinya, gema suara Mbah Suro masih terdengar jelas, "Setiap tapakmu meninggalkan jejak, Sari. Dan setiap jejak punya balasannya." Bas kembali melaju perlahan di jalan sepi itu. Di kaca spion, Sari melihat tiga sosok yang masih tergeletak di belakang, lalu memejamkan mata. Ia tahu, ajian yang seharusnya ia kubur telah bangkit kembali, dan dengan kebangkitannya, masa lalu yang ia hindari pun mulai mengejarnya. Sekali lagi, malam itu, selepas kejadian di jalan sepi, Bas Sari berhenti di sebuah rumah makan pinggir jalan. Para penumpang turun untuk makan, tapi Sari hanya duduk diam di bangku dekat jendela, memandangi langit malam yang berawan. Di dalam kepalanya, suara Mbah Suro terus menggema, suara yang dulu menjadi cahaya dalam kegelapan masa kecilnya. Ia memejamkan mata, dan ingatannya pun perlahan menembus kabut waktu, kembali ke masa di mana semuanya bermula, desa Gunung Sugih, bertahun-tahun silam. Sari kecil adalah gadis yatim piatu yang tumbuh dalam kesunyian. Ibunya meninggal ketika ia berumur 8 tahun, dan ayahnya, seorang sopir bas antar provinsi, tak pernah pulang dari perjalanan terakhirnya ke Palembang. Saat itulah ia diasuh oleh Mbah Suro, seorang kakek tua yang dikenal masyarakat sebagai penjaga padepokan tua di ujung hutan bambu. Orang-orang menyebutnya orang sakti yang tak mau turun gunung. Tapi bagi Sari kecil, Mbah Suro bukan orang sakti, ia hanya seorang kakek bijak dengan senyum lembut dan tatapan yang dalam seperti samudra. Setiap pagi, Mbah Suro mengajarkan Sari cara membaca arah angin dan mendengarkan bunyi tanah. "Bumi ini hidup, Nduk," katanya suatu pagi di bawah sinar matahari yang menembus pepohonan. "Kalau kau bisa mendengar napasnya, kau bisa tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti." Dari sanalah Sari belajar dasar ajaran yang kelak dikenal sebagai tapak sekilan, ilmu yang membuat langkah sejengkal memiliki kekuatan sejauh seisi dunia.
Tapi ajian itu bukan tentang kekuatan fisik semata. Ia adalah tentang harmoni antara tubuh, pikiran, dan bumi. Pada suatu malam hujan, Mbah Suro memanggil Sari ke pendopo. Di atas lantai kayu, nyala pelita menari lembut, dan di tengahnya tergambar pola lingkaran yang terbuat dari abu putih. "Sari," katanya pelan, "malam ini kau akan belajar tapak sekilan. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk melukai. Ia hanya akan hidup di hati yang jernih." Sari kecil yang gugup menatap lingkaran abu itu. Ia menunduk, menangkup tangannya, dan mengikuti setiap gerak sang guru. Saat ia menjejak tanah untuk pertama kali, bumi di bawahnya bergetar lembut, bukan karena kekuatan, tapi karena penerimaan. Hari-hari berganti, dan latihan itu menjadi bagian hidupnya. Kadang ia gagal, jatuh, bahkan menangis karena lelah. Tapi setiap kali ia terjatuh, Mbah Suro selalu mengulurkan tangan dan berkata, "Jangan takut pada tanah, Nduk. Kita semua akan kembali ke sana suatu hari nanti. Maka selagi hidup, jadilah teman yang baik bagi bumi." Kata-kata itu tertanam dalam, membentuk keteguhan dalam diri Sari hingga dewasa. Namun tak semua murid Mbah Suro berhati bersih. Di antara mereka ada seorang pria muda bernama Gendo, keras, arogan, dan haus kekuasaan. Ia sering mengejek Sari yang masih kecil, menyebutnya anak perempuan tak berguna. Tapi Mbah Suro justru lebih sering memuji ketulusan hati Sari, dan itu membuat iri tumbuh di dada Gendo seperti api dalam sekam. Hingga suatu hari, ia nekat menggunakan tapak sekilan untuk menundukkan orang-orang di pasar, membuat mereka tunduk padanya. Ketika Mbah Suro tahu, ia mengusir Gendo dengan mata berkaca. "Pergilah, Gendo, ilmu tanpa hati cuma jadi racun." Beberapa tahun kemudian, Sari meninggalkan padepokan dan turun gunung. Ia ingin menghidupi dirinya sendiri, bekerja keras seperti ayahnya dulu. Ia memilih menjadi sopir bas, mengikuti jejak darahnya. Tapi malam ini, setelah kejadian di jalan itu, semua ingatan itu kembali. Ia baru sadar, bahwa Gendo yang tadi ia tumbangkan bukan orang asing, melainkan murid sesama dari masa lalu. Dada Sari terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa takdir sedang memutar kembali roda masa lalu yang belum selesai. Sari menatap keluar jendela rumah makan. Di kejauhan, langit berwarna kelabu, dan suara petir menggema samar. Ia tahu, pertemuan singkat dengan Gendo tadi bukan akhir, melainkan panggilan lama yang baru saja dibunyikan kembali. Ajian tapak sekilan yang dulu ia kubur kini telah bangkit, dan bersama kebangkitannya, bayangan masa lalu mulai berjalan menuju dirinya, satu tapak demi satu tapak. Di sebuah gudang tua tak jauh dari pelabuhan Bakauheni, malam turun dengan berat. Lampu neon yang menggantung di langit-langit berkelap-kelip, menyoroti wajah-wajah keras anak buah preman yang sedang berkumpul. Di tengah mereka, duduk seorang pria bertubuh besar dengan luka memar di pipi dan mata menyala penuh amarah, Bang Gendo. Tangan kanannya masih gemetar menahan nyeri akibat benturan siang tadi. Di depannya, segelas kopi hitam dibiarkan dingin. Tatapannya kosong menembus asap rokok yang menebal di ruangan. Ia masih mengingat wajah Sari, tatapan mata yang dulu pernah ia kenal, tapi kini muncul lagi dengan kekuatan yang menghancurkan harga dirinya. Salah satu anak buahnya, seorang pemuda berjaket kulit, memberanikan diri bicara. "Bang, kita balas aja. Biar tahu rasa tuh cewek. Malu kita satu wilayah dikalahin sopir perempuan." Gendo menatapnya tajam, lalu meninju meja keras-keras sampai gelas pecah. "Diam kau!" teriaknya. Suaranya berat dan parau, tapi di balik kemarahannya terselip sesuatu yang lain, rasa takut. Ia tahu betul apa yang dilihatnya tadi bukan sekadar keberanian seorang perempuan. Itu ilmu lama, ilmu yang dulu hampir merenggut hidupnya sendiri. Gendo berdiri perlahan, mendekati cermin di sudut ruangan. Ia menatap bayangannya sendiri, mata merah, rahang tegang, tubuh penuh bekas luka. Tapak sekilan, gumamnya lirih. Jadi, dia masih menguasainya. Ingatannya kembali pada malam bertahun-tahun lalu, ketika Mbah Suro mengusirnya dari padepokan. Malam di mana hujan turun deras, dan petir memecah langit di atas gunung. Ia berlutut di depan gurunya, memohon agar tidak diusir, tapi Mbah Suro hanya menatapnya dengan mata sayu. "Ilmu bukan untuk menindas, Gendo. Kau belum pantas berjalan di atas bumi yang sama denganku." Kata-kata itu menjadi luka yang tak pernah sembuh. Sejak hari itu, Gendo bersumpah tak akan pernah lagi menjadi orang yang diremehkan.
Ia meninggalkan gunung dan menapaki jalanan keras kota pelabuhan. Dari seorang pengamen dan tukang parkir, ia tumbuh menjadi sosok yang ditakuti, preman jalanan, pemalak bas, penguasa jalur Bakauheni. Setiap uang yang ia peras, setiap darah yang ia tumpahkan, semuanya terasa seperti balas dendam kecil terhadap dunia yang menolaknya. Tapi ketika Sari muncul hari ini, dengan langkah ringan dan kekuatan tapak sekilan, semua kebanggaan itu runtuh seketika. Kalau benar dia Sari, Gendo berbisik pelan, suaranya serak. Berarti dia murid kesayangan orang tua sialan itu. Matanya menyipit, penuh kebencian yang sudah lama mengendap. Kalau begitu, aku akan ambil semuanya darinya. Nama, kehormatan, bahkan hidupnya. Ia berbalik pada anak buahnya. Kumpulkan orang-orang dari pos Merak sampai Panjang. Kita kuasai semua rute bus. Aku ingin semua sopir tahu, tak ada yang lewat tanpa izin Bang Gendo. Dan cari perempuan itu. Aku ingin dia datang padaku sendiri. Anak-anak buahnya langsung bergerak, menyebar di bawah kegelapan malam. Suara motor-motor tua meraung di jalanan, menyebarkan kabar baru tentang kembalinya Bang Gendo yang murka. Tak ada yang berani melawan. Di dunia jalanan, nama Gendo bukan hanya berarti kekerasan, tapi juga kutukan bagi siapapun yang menentangnya. Sementara itu, di penginapan kecil dekat terminal Raja Basa, Sari belum bisa tidur. Hujan deras mengetuk atap, dan setiap tetesnya seperti mengetuk pintu pikirannya. Ia tahu badai sedang bergerak mendekat. Raka yang tidur di kursi sebelah hanya bisa mendengkur pelan, tak tahu bahwa di luar sana, dunia bawah sudah mulai bergetar. Sari menggenggam kalung kecil peninggalan Mbah Suro, sepotong kayu cendana berbentuk tapak kaki mungil. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Mbah, maafkan Sari. Aku terpaksa menapaki jalan ini lagi." Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. Di luar, angin laut membawa suara motor dan tawa bengis para preman yang melintas. Sari tahu, malam ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar, bukan perang di jalanan, tapi perang antara dua pewaris ilmu yang sama, yang dulunya belajar dari tangan yang sama, namun kini dipisahkan oleh niat yang berbeda. Langit malam itu seolah runtuh di atas jalan lintas Sumatera. Hujan mengguyur deras, menelan suara mesin dan menenggelamkan pandangan di balik tirai air. Bas biru yang dikemudikan Sari melaju perlahan menembus badai. Wiper bergerak cepat, namun hampir tak berguna. Petir menyambar dari kejauhan, memantulkan bayangan pohon-pohon yang menari liar di tepi jalan. Di kursi depan, Raka terlelap dengan kepala bersandar ke jendela, sementara penumpang di belakang terdiam, sebagian tidur, sebagian cemas menatap luar. Tapi di balik tatapan tenang Sari, ada gelombang firasat yang tak bisa ia abaikan. Malam ini tidak biasa. Ketika bus melewati tikungan tajam di kilometer 72, jalan yang dikenal sopir sebagai belokan maut, Sari tiba-tiba melihat bayangan gelap melintang di depan. Ia menginjak rem keras. Ban berdecit panjang, membuat beberapa penumpang menjerit. Di tengah hujan deras, sorot lampu bus memperlihatkan pemandangan yang membuat darahnya dingin. Sebatang pohon besar tumbang melintang di jalan, menutup seluruh jalur. Dan di balik pohon itu, berdiri beberapa sosok pria berjaket hitam, wajahnya basah oleh hujan, menenteng rantai, pentungan, dan besi panjang. Sari tahu siapa mereka bahkan sebelum mereka melangkah mendekat. Gendo sudah bergerak lebih cepat dari yang ia kira. Ia menatap kaca spion, tidak ada kendaraan lain, hanya kegelapan dan badai. Raka terbangun dan menatap keluar dengan panik. "Mbak, ini jebakan," katanya dengan suara serak. "Mereka nunggu kita." Sari menggenggam setir erat-erat, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam sunyi yang ganjil di antara deru hujan, ia mendengar gema suara Mbah Suro lagi, "Jangan lari dari jalanmu, Sari. Kadang, badai bukan untuk dihindari, tapi untuk dilalui." Ia membuka matanya. "Rak," katanya datar, "jaga pintu. Kalau mereka naik, lindungi penumpang. Terus, Mbak sendiri. Aku cuma mau bicara sama masa laluku." Ia membuka pintu bus perlahan dan turun ke aspal yang licin. Hujan menamparkan wajahnya, rambutnya basah menempel di pipi, tapi langkahnya mantap. Dari balik reruntuhan pohon, Gendo muncul. Jaket kulitnya basah, matanya merah menyala oleh dendam. "Akhirnya kita ketemu lagi, Sari," katanya dengan senyum dingin. "Dulu kau anak manja yang disayang Mbah Suro. Sekarang lihat kau, sopir bus keliling. Rendahan seperti yang dulu aku bilang."
Sari menatapnya tanpa gentar. Dan kau, Gendo, tetap sama. Anak murid yang tersesat di jalan sendiri. Tawa Gendo menggema, diiringi guru yang mengguncang langit. Kau pikir tapak sekilan hanya milikmu? Aku juga mewarisi ajaran itu, Sari. Tapi aku menyempurnakannya. Aku tidak pakai hati untuk membatasi kekuatannya. Aku pakai kemarahan. Ia menghentakkan kaki ke tanah, dan dalam sekejap, air hujan di sekeliling mereka terhempas seperti disapu angin besar. Beberapa batu kecil di tepi jalan bergetar, lalu melayang sejenak sebelum jatuh. Raka yang melihat dari dalam bas menahan napas. Astaga, Gendo juga bisa tapak sekilan. Sari menatapnya, lalu menarik napas panjang. Kalau kau benar-benar sudah melupakan ajaran Mbah, biar aku yang mengingatkan. Ia menunduk, menempelkan tangan ke aspal, dan tubuhnya bergetar ringan. Dalam sekejap, hawa hangat mengalir dari tanah ke ujung jarinya. Petir menyambar lagi, dan pada kilatan cahaya itu, Sari bergerak. Langkahnya sejengkal, tapi tiba-tiba ia sudah berada di depan Gendo. Satu pukulan mendarat di dada pria itu, menghantam udara dengan suara seperti letusan kecil. Gendo terpental beberapa meter, menghantam batang pohon tumbang dengan keras. Tapi ia bangkit lagi, tertawa terbahak-bahak. Bagus, Sari. Aku ingin lihat sejauh mana kau bisa menapaki jalan yang sama denganku. Mereka saling serang di tengah badai. Hujan seperti tirai perang yang memisahkan dua dunia, dunia ilmu dan dunia dendam. Setiap langkah menghasilkan percikan air yang meledak seperti bom kecil, setiap gerakan menghasilkan gema halus di tanah. Dalam bas, penumpang berteriak, menyaksikan siluet dua sosok yang bertarung di luar, seolah bayangan raksasa sedang menari di bawah petir. Pertarungan berakhir ketika Gendo menjejak tanah keras sekali, membuat retakan kecil di aspal. Bas bergetar, dan air hujan terbelah seolah angin menamparkan dari segala arah. Sari terhempas mundur, jatuh berlutut. Gendo mendekat dengan tawa kasar. Lihat, Sari, aku tak butuh hati untuk menang. Dunia jalanan tak kenal belas kasihan. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan pukulan terakhir, Sari memejamkan mata dan berbisik, kalau begitu, biar bumi yang memutuskan siapa yang pantas berjalan di atasnya. Dengan langkah ringan namun pasti, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Getaran lembut menjalar di bawah aspal, lalu berubah menjadi ledakan kecil yang mengguncang jalanan. Gendo terpental jauh ke belakang, jatuh tepat di kubangan air yang menggelegak karena benturan. Petir menyambar sekali lagi, menerangi tubuhnya yang terkapar tak sadarkan diri. Sari berdiri gemetar, napasnya berat, tangan kirinya berdarah, tapi matanya masih menyala, menatap badai dengan wajah penuh luka dan tekad. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar samar. Bas masih berdiri di tempatnya, penumpang menangis lega. Tapi di hati Sari, badai belum reda. Ia tahu, pertarungan ini baru awal. Tapak sekilan telah bangkit sepenuhnya, dan mulai hari ini, setiap langkahnya akan menorehkan jejak di antara dua dunia, antara kebenaran dan balas dendam. Pagi tiba dengan langit kelabu di atas Bakauheni. Sisa badai malam tadi masih membekas, genangan air di aspal, ranting-ranting patah, dan aroma tanah basah yang menyelimuti udara. Bas biru milik Sari berhenti di terminal Raja Basa dengan kaca depan yang retak dan bodi penuh lumpur. Para penumpang turun dengan wajah pucat, sebagian masih belum percaya apa yang mereka lihat malam tadi. Tapi bagi mereka, satu hal pasti, perempuan sopir itu telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan tanpa sepengetahuan Sari, di kursi belakang, seorang pemuda telah merekam seluruh kejadian itu dengan ponselnya. Video berdurasi 5 menit itu menyebar di media sosial seperti api yang tersulut bensin. Dalam beberapa jam, nama sopir tapak sekilan menjadi trending di seluruh jagat maya. Potongan video memperlihatkan sosok Sari yang berhadapan dengan segerombolan preman di tengah badai, lalu satu hentakan kakinya membuat tanah bergetar dan air hujan memercik seperti ledakan. Warganet terpukau, sebagian menganggapnya pahlawan, sebagian lain menganggapnya mustahil. Tapi satu hal pasti, Sari kini bukan lagi sopir biasa. Ia telah menjadi legenda hidup. Sementara itu, di sebuah kantor polisi di Bandar Lampung, Kapten Arman, perwira muda yang terkenal tegas namun berhati lembut, menatap layar laptopnya dengan ekspresi bingung. Ia memutar video itu berulang kali. Gerakan Sari, kecepatan langkahnya, cara tanah bereaksi di bawah kakinya, semuanya menentang logika. Apa ini trik kamera?
Gumamnya. Seorang polisi di sampingnya menjawab, entah, Pak. Tapi warga sudah ribut. Katanya perempuan itu punya ajian. Beberapa sopir bilang dia bisa bikin tanah bergetar. Arman menghela napas. Apapun itu, kita harus temui dia. Kalau benar dia melukai orang, kita tak bisa diam. Di sisi lain kota, Sari duduk di pinggir ranjang penginapan sederhana, menatap tangan kirinya yang masih berbalut perban. Raka masuk membawa koran dan roti hangat. Mbak, kau viral, katanya lirih. Sari menatap koran itu, di halaman depan terpampang foto kabur dirinya di tengah hujan, dengan judul besar, Sopir Wanita Tumbangkan Preman Bakauheni dengan Ilmu Misterius. Ia menarik napas panjang, menatap langit di luar jendela. Viral bukan kebanggaan, Rak. Itu undangan untuk masalah. Raka menunduk, tahu ucapannya benar. Dunia kini tahu siapa mereka, dan lebih berbahaya lagi, Gendo pun pasti tahu ia masih hidup. Dan benar saja, di sebuah rumah sakit pelabuhan, Gendo terbaring dengan perban di sekujur tubuhnya. Di tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan video yang sama. Wajahnya menegang, matanya merah menatap layar itu. Jadi, kau pamerkan ajian kita ke dunia, Sari. Desisnya pelan. Baiklah, kalau dunia ingin tahu siapa pewaris sejati Tapak Sekilan, aku akan tunjukkan. Kau buka perang ini, aku yang akan menutupnya. Ia menepis tangan perawat yang mencoba menahannya dan berdiri meski tubuhnya masih lemah. Di matanya, bukan sekadar amarah yang membara, tapi dendam yang telah matang sempurna. Kabar tentang Sari sampai ke telinga masyarakat luas. Ada yang menyebutnya malaikat jalanan, ada pula yang menuduhnya bersekutu dengan kekuatan gelap. Wartawan mengepung terminal, mencoba mencari siapa sebenarnya sopir sakti itu. Sari hanya bisa menunduk, menghindar setiap kali kamera diarahkan padanya. Tapi semakin ia berusaha bersembunyi, semakin keras dunia menarik namanya ke permukaan. Hingga akhirnya, sebuah mobil polisi berhenti di depan terminal, dan dari dalamnya keluar sosok berjaket kulit hitam dengan tatapan tajam, Kapten Arman. Ketika tatapan mereka bertemu, waktu seakan berhenti sesaat. Arman melihat sosok perempuan sederhana dengan mata lelah tapi menyala oleh tekad. Ia tak melihat seorang pelaku, tapi seseorang yang menyimpan beban besar di pundaknya. Ibu Sari Widyaningrum, tanyanya lembut. Sari menatap lurus, tak ada rasa takut dalam suaranya. Ya, saya. Arman menghela napas sebelum berkata, saya perlu bicara. Tentang kejadian semalam, dan tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian di jalan. Sari menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, Kapten, katanya pelan, siapkan hati. Karena cerita yang akan kau dengar bukan sekadar tentang perkelahian, tapi tentang ilmu yang seharusnya tak pernah kembali ke dunia ini. Sore itu langit Bandar Lampung tampak muram, seolah ikut menanggung beban rahasia yang mulai terbuka. Di ruang interogasi kantor polisi, Sari duduk dengan tangan terlipat, menatap jendela kecil di sudut ruangan. Di luar sana, hujan turun pelan, menetes di kaca seperti detak waktu yang sabar menunggu jawaban. Kapten Arman berdiri di depannya, berusaha menjaga ketenangan meski pikirannya bergolak. Saya sudah lihat videonya, Bu Sari, katanya perlahan. Itu, luar biasa, tapi juga berbahaya. Kalau publik tahu lebih banyak, bisa timbul kepanikan. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak ingin terkenal, Kapten. Saya cuma ingin melindungi penumpang saya. Arman menarik kursi dan duduk di depannya. Saya percaya, ujarnya lirih, tapi hukum tidak mengenal pengecualian. Beberapa dari preman itu terluka parah, bahkan satu belum sadar. Atasan saya ingin Anda ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hening sesaat menguasai ruangan. Sari hanya menatap lantai, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, kalau memang hukum menganggap menolong orang adalah kejahatan, maka biarkan saya menanggungnya. Kata-kata itu menamparkan nurani Arman lebih keras dari apapun. Ia tahu perempuan ini tidak berbohong. Di balik kesederhanaan wajahnya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Namun sebelum Arman bisa menjawab, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang polisi muda berlari masuk, napasnya tersengal. Kapten, terminal Raja Basa diserang. Sekelompok orang bersenjata, mereka mencari Sari. Seketika Arman berdiri. Ia tahu siapa di balik itu. Gendo, gumamnya pelan. Sari langsung bangkit, wajahnya berubah pucat tapi matanya tetap tenang.
Dia belum selesai denganku, Kapten. Dan kalau aku tetap di sini, akan banyak orang yang jadi korban. Arman menatapnya, lalu tanpa pikir panjang meraih kunci mobil dan berkata cepat, kita pergi sekarang. Saya tidak akan biarkan mereka mencarimu di sini. Mereka keluar lewat pintu belakang, menyelinap di antara lorong-lorong sempit menuju garasi. Di luar, suara sirene dan teriakan sudah mulai terdengar. Langit mulai gelap lagi, awan menggantung berat. Sari naik ke mobil jeep milik Arman, sementara petir berkilat jauh di ufuk. Mobil melaju cepat menembus jalanan basah, meninggalkan kantor polisi yang kini dikepung kerumunan wartawan dan pasukan cadangan. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan hujan yang terdengar. Arman menatap Sari sekilas. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya tapak sekilan itu? Sari terdiam sejenak sebelum menjawab lirih, ilmu yang lahir dari keseimbangan bumi dan hati. Tapi kalau dipakai oleh hati yang kotor, bumi akan menggeliat, dan dunia jadi tak tenang. Sementara itu, di pelabuhan, Gendo berdiri di atas kapal tua yang berlabuh diam-diam. Luka-lukanya belum sembuh, tapi amarahnya sudah melampaui rasa sakit. Di tangannya ada selembar koran dengan wajah Sari di halaman depan. Dia buronan sekarang, katanya pada anak buahnya. Kita buru dia sebelum polisi menutup jalan. Aku ingin dia menyerah di kakiku. Hujan mengguyur wajahnya, tapi senyumnya justru makin lebar. Kalau dia pikir bisa sembunyi di balik hukum, dia salah besar. Dunia bawah ini milikku. Malam itu, Arman membawa Sari menuju perbukitan di luar kota, ke sebuah pondok tua peninggalan keluarganya. Di sini aman, katanya. Tak ada sinyal, tak ada mata yang bisa melihat. Sari duduk di teras, menatap hujan yang mulai reda. Kenapa membantu saya, Kapten? Bukankah Anda bisa kehilangan jabatan? Arman menatapnya dalam diam sejenak sebelum menjawab, karena saya sudah terlalu sering melihat orang baik disalahkan oleh sistem yang buta. Dan entah kenapa, saya merasa bumi sendiri memintaku melindungimu. Kata-kata itu membuat dada Sari sesak. Untuk pertama kali sejak lama, ada seseorang yang tidak takut pada dirinya, tapi percaya. Namun di balik keheningan pondok itu, bahaya telah bergerak. Dari balik pepohonan, beberapa sosok berjaket hitam perlahan mendekat, langkah mereka nyaris tak terdengar. Mereka bukan polisi, bukan wartawan, tapi mata-mata Gendo yang berhasil mengikuti jejak mobil Arman. Di bawah cahaya bulan separuh, satu di antara mereka berbicara dengan suara serak, Sari sudah di tangan polisi, tapi sekarang kita tahu di mana dia bersembunyi. Besok malam, Gendo sendiri yang akan datang menjemputnya. Di dalam pondok, Sari berdiri di depan jendela, menatap bulan yang setengah tertutup awan. Dalam keheningan itu, ia bisa merasakan getaran halus di tanah, tanda bahwa seseorang, jauh di sana, sedang melangkah dengan amarah. Ia tahu getaran itu, ia mengenal irama langkah itu. Gendo, bisiknya pelan, kau belum selesai denganku, tapi kali ini, aku tidak sendirian. Malam turun dengan gelap pekat di Bakauheni. Langit bagaikan kain hitam yang dijahit oleh petir dan disulam oleh kilatan cahaya laut. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan ancaman yang tak kasat mata. Di dermaga tua, lampu-lampu jalan berayun liar diterpa badai. Sari berdiri di antara peti-peti kargo yang berkarat, rambutnya terurai ditiup angin, matanya menatap gelombang hitam yang menggulung di kejauhan. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebutir batu kecil, peninggalan dari Mbah Suro, yang menjadi penyeimbang ajian tapak sekilan. Malam ini bukan sekadar pertempuran, tapi penghakiman antara dua murid yang berasal dari satu ajaran. Langkah-langkah berat terdengar dari arah pelabuhan. Dari balik kabut dan kilatan petir, muncullah Bang Gendo, tubuhnya dibalut jaket kulit hitam, wajahnya separuh tertutup luka. Di belakangnya, puluhan anak buahnya berdiri berjajar, membawa parang, rantai, dan batang besi. Gendo tersenyum dingin. Akhirnya, Sari, katanya dengan suara berat yang tenggelam dalam deru ombak. Kau pikir bisa sembunyi di balik seragam polisi? Kau lupa siapa yang pertama kali diajari tapak sekilan? Sari tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah Gendo, lalu berkata pelan tapi menusuk, aku tidak lupa. Aku cuma tidak menyangka, ajaran Mbah Suro bisa jatuh ke tangan sebusuk dirimu. Gendo tertawa keras, tawanya menggema di antara peti-peti besi. Mbah Suro itu tua dan lemah. Dia mengajarkan kasih, tapi dunia tak bisa diselamatkan dengan kasih. Dunia harus ditaklukkan dengan takut.
Dengan itu, ia menjejakkan kakinya ke tanah, dan dermaga bergetar hebat. Beberapa papan kayu pecah, air laut memercik tinggi. Sari terpaku sejenak, Gendo telah menguasai ajian tapak sekilan tingkat tinggi. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, getarannya tidak seimbang, liar, dan penuh amarah. Kau mencemari ajian itu, Gendo, katanya pelan. Kau akan ditelan bumi yang kau sakiti. Pertempuran pun dimulai. Hentakan kaki beradu dengan gelombang badai. Setiap kali Gendo melangkah, tanah berguncang, peti-peti meluncur seperti dilempar raksasa. Tapi Sari melangkah lebih ringan, setiap gerakannya seperti bayangan angin, setiap hentakannya hanya sejengkal dari tanah namun menghasilkan gemuruh yang bergema jauh. Petir menyambar di atas mereka, memperlihatkan dua sosok yang bertarung seolah bumi sendiri sedang menonton. Para anak buah Gendo mencoba mendekat, tapi terpental oleh getaran tanah yang lahir dari ajian tapak sekilan. Pertarungan itu bukan lagi antar manusia, tapi antar jiwa. Gendo mengeluarkan teriakan mengerikan, mengangkat tangannya tinggi dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan sekuat tenaga. Sebuah retakan besar terbuka di dermaga, air laut menyembur keluar. Lihat, Sari, aku yang menguasai bumi ini sekarang, teriaknya. Tapi Sari tetap diam, memejamkan mata. Ia menggenggam batu peninggalan Mbah Suro erat-erat, dan berbisik, Guru, beri aku kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan. Ketika ia membuka mata, cahaya biru lembut menyelimuti tubuhnya. Ia melangkah sekali, hanya sejengkal, namun gelombang energi menyapu seluruh dermaga, menelan suara badai. Dalam sekejap, Gendo terpental jauh, menghantam tiang baja dan tergeletak tak bergerak. Hening melanda, hujan berhenti, petir tak lagi menyambar. Laut menjadi tenang seolah ikut berdoa. Sari berjalan perlahan mendekati tubuh Gendo yang terbaring. Nafas pria itu tersengal, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dengan suara parau ia berkata, "Jadi, kau yang menang, Sari, ajian itu, benar-benar milikmu." Sari menatapnya tanpa kebencian. "Bukan aku yang menang, Gendo. Ini bumi yang menolakmu." Ia kemudian menunduk, meletakkan batu kecil di dada Gendo, dan berbisik lirih, "Semoga kau menemukan damai, saudaraku." Saat itu juga, gelombang kecil menyapu dermaga, membawa batu itu perlahan ke laut. Kapten Arman datang terlambat bersama beberapa polisi. Mereka hanya melihat Sari berdiri sendirian di ujung dermaga, diterangi cahaya bulan yang baru muncul dari balik awan. "Semuanya sudah berakhir, Kapten," katanya dengan suara tenang. Arman mendekat, menatap sisa kehancuran di sekitarnya, tiang-tiang patah, peti-peti terlempar, tapi laut kini tenang, seolah baru saja menelan badai yang panjang. "Bagaimana kau bisa, bukan aku," potong Sari, "tapi keseimbangan yang memutuskan." Ketika fajar menyingsing, dermaga Bakauheni diselimuti cahaya keemasan. Sari menatap matahari yang muncul di horizon, lalu tersenyum. Ia tahu, jalan hidupnya di balik kemudi bas telah berakhir. Kini, tugasnya bukan lagi mengemudi untuk mencari nafkah, tapi menuntun orang lain agar tak tersesat di jalan yang sama. Dalam hatinya, suara Mbah Suro bergema lembut, "Ingat, Sari, ajian bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga." Ia pun melangkah pergi dari dermaga yang kini menjadi saksi akhir dari legenda tapak sekilan, legenda tentang sopir cantik yang menundukkan badai dan menyembuhkan bumi dengan langkah sejengkal. Pagi menjelang di Bakauheni, laut yang semalam mengamuk kini tenang, hanya meninggalkan serpihan kayu dan puing dermaga yang berserakan. Kabut tipis menari di atas permukaan air, seolah mencoba menutupi jejak tragedi yang baru saja berlalu. Sari duduk di ujung dermaga, mengenakan jaket lusuhnya, memandangi cakrawala yang perlahan berubah jingga. Di tangannya masih ada sedikit lumpur, sisa dari pertempuran melawan Gendo. Ia tidak menangis, tapi matanya tampak jauh, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang tak ingin dilepaskannya. Kapten Arman mendekat pelan, langkahnya hati-hati. Ia membawa 2 gelas kopi hitam dari warung nelayan di dekat situ. "Kau belum tidur sejak semalam," katanya lembut, menyerahkan 1 gelas ke Sari. Sari tersenyum samar, menerima tanpa menatap. "Tidur itu untuk orang yang sudah damai, Kapten. Aku masih mendengar suara langkah Gendo di kepala ini." Arman duduk di sampingnya, diam beberapa saat. "Aku sudah periksa catatan lama," ujarnya kemudian. "Gendo dan kau, ternyata sama-sama terdaftar di perguruan silat Mbah Suro 13 tahun lalu." Sari menatapnya,
terkejut tapi tidak menyangkal. Dia seperti kakak bagiku, katanya lirih. Tapi dunia mengubahnya, dan mungkin aku juga bagian dari kesalahannya. Kilasan masa lalu menyeruak dalam pikirannya. Ia teringat masa remajanya di desa Gunung Sugi, ketika ia dan Gendo masih berlatih di bawah bimbingan Mbah Suro. Gendo waktu itu adalah pemuda bersemangat, selalu tertawa, selalu melindunginya dari gangguan murid lain. Tapi segalanya berubah ketika Gendo mencoba mempercepat proses penguasaan tapak sekilan, ia tergoda oleh kekuatan dan pujian. Mbah Suro melarang, tapi Gendo melawan. Dalam kemarahan, Gendo menggunakan ajian itu untuk menghancurkan batu besar di depan perguruan, hingga menyebabkan tanah retak dan menelan satu rumah warga. Sejak saat itu, ia diusir, dan Sari menjadi saksi dari perpecahan itu. Dia tidak pernah benar-benar jahat, bisik Sari. Hanya tersesat oleh dendam dan haus akan kekuatan. Aku mencoba mencarinya bertahun-tahun, tapi dia selalu bersembunyi di balik dunia gelap. Dan malam tadi, akhirnya kami bertemu lagi. Bukan sebagai saudara seperguruan, tapi musuh. Arman menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, kau tidak perlu menanggung beban itu sendiri. Kau bukan penyebab kejatuhannya. Sari menggeleng, tapi aku pewaris ajian yang sama. Kalau aku tak hati-hati, aku pun bisa berakhir seperti dia. Suara deburan ombak mengisi keheningan di antara mereka. Seekor burung camar terbang rendah di atas air, seolah membawa pesan dari masa lalu. Sari berdiri, menatap laut dalam-dalam. Mbah Suro selalu bilang, bumi itu punya keseimbangan. Setiap langkah kita, sekecil apapun, akan meninggalkan tapak di dalamnya. Tapak itu bisa menyembuhkan, atau menghancurkan. Ia memejamkan mata sejenak. Gendo sudah memilih jalannya, dan bumi telah menutupnya. Tapi aku masih di sini, dan aku harus menebus langkah-langkah yang salah. Arman mendekat satu langkah. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya. Sari menoleh, matanya penuh tekad. Aku akan kembali ke Gunung Sugi. Di sana masih ada perguruan tua Mbah Suro, tempat ajian tapak sekilan lahir. Aku akan menutup ajaran itu, sebelum orang lain mencurinya lagi. Arman terdiam, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu aku ikut. Dunia masih butuh orang seperti kamu, Sari. Tapi aku tahu, kamu tak bisa lagi sendirian. Sari menatapnya dengan senyum kecil. Terima kasih, Kapten. Tapi perjalanan ini bukan tentang kekuatan, melainkan penebusan. Dan penebusan, harus dijalani dengan langkah sendiri. Sebelum mereka pergi, seorang nelayan tua datang membawa sesuatu yang terbungkus kain basah. Ini ditemukan di tepi laut, katanya. Saat kain dibuka, ternyata itu adalah batu peninggalan Mbah Suro, yang sebelumnya Sari letakkan di dada Gendo. Batu itu kembali, seolah bumi menolak menelannya. Sari menatap batu itu lama, lalu berbisik, mungkin bumi belum selesai denganku. Ia menggenggam batu itu dengan lembut, dan di saat yang sama, angin laut bertiup lebih hangat, seolah mengamini niat sucinya. Sari memandang horizon sekali lagi, lalu melangkah meninggalkan dermaga yang kini sunyi, tempat di mana kekuatan dan penyesalan bertemu. Di belakangnya, Arman mengikuti, membawa bayangannya sendiri. Bagi keduanya, perjalanan baru akan dimulai, bukan untuk bertarung, tapi untuk menutup luka masa lalu dan mengembalikan keseimbangan dunia yang pernah mereka goyahkan dengan tapak sejengkal. Kabut pagi menutupi jalan berliku menuju Gunung Sugi. Jalan tanah basah oleh embun, dan pepohonan di kanan kiri berdesir pelan seperti menyambut kedatangan seseorang yang telah lama pergi. Di ujung jalan, berdiri sisa-sisa perguruan tua milik Mbah Suro, bangunan kayu yang kini lapuk dimakan waktu, dengan dinding yang sebagian besar ditumbuhi lumut. Sari berhenti di depan gerbang bambu yang hampir roboh. Ia menatap papan bertuliskan, Padepokan Tapak Sekilan, yang sudah pudar oleh hujan dan matahari. Air mata menggenang di sudut matanya. Aku pulang, guru, bisiknya pelan. Kapten Arman berdiri beberapa langkah di belakangnya, diam, menghormati keheningan itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga liar. Sari melangkah masuk, setiap langkahnya bergema pelan di halaman perguruan. Di sana, di bawah pohon besar tempat ia dulu berlatih bersama Gendo, ia berlutut. Di tanah masih tertanam batu nisan sederhana bertuliskan, Mbah Suro, penjaga keseimbangan. Ia menyentuh nisan itu dengan jari gemetar, lalu menunduk dalam-dalam.
Maafkan muridmu, guru. Aku gagal menjaga ajaranmu, tapi aku di sini untuk menebusnya. Dari saku jaketnya, Sari mengeluarkan batu peninggalan yang dulu ia temukan kembali di laut. Batu itu kini berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi, seolah memancarkan kehidupan baru. Ia menanam batu itu di bawah nisan, menepuk tanahnya 3 kali, dan berdoa dalam diam. Biarlah ajian ini kembali ke asalnya. Biarlah bumi yang menyimpannya. Saat ia berdiri, angin berembus kencang sekali, membuat dedaunan berputar membentuk pusaran kecil di sekitarnya. Arman yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menatap takjub, seolah alam sendiri memberi restu pada niat Sari. Hari berganti minggu. Sari tak lagi mengemudikan bas. Ia membeli lahan kecil di kaki gunung dan mendirikan sekolah mengemudi untuk perempuan, tempat ia mengajarkan ketenangan, keberanian, dan tanggung jawab di jalan. Ia menamai tempat itu, Tapak Sejati. Bukan tapak sekilan, katanya pada Arman saat pembukaan, karena kekuatan sejati bukan pada langkah yang menghancurkan, tapi pada langkah yang menuntun. Di dinding kantor kecilnya, terpajang foto Bas lamanya. Dan kalimat bertinta emas, jalan panjang dimulai dari sejengkal keberanian. Meski kehidupannya tampak tenang, kadang malam-malam tertentu Sari terjaga, mendengar gema langkah di pikirannya, suara tapak sekilan yang dulu ia kuasai. Tapi kini ia tak takut. Ia tahu setiap kekuatan memiliki tempatnya, dan setiap jiwa memiliki waktunya untuk diam. Arman sering berkunjung, membantu mengajar atau sekadar mengobrol di beranda. Kau tahu, kata Arman suatu sore, kadang aku masih tak percaya semua itu nyata. Rasanya seperti legenda. Sari tersenyum. Mungkin karena memang begitu, Kapten. Legenda bukan untuk dipercaya, tapi untuk diingat agar kita tak mengulang kesalahan yang sama. Pada suatu pagi, seorang anak perempuan datang ke sekolahnya, membawa selembar koran tua. Bu Sari, ini ibu kan? Sopir yang kalahkan preman, tanyanya polos. Sari tertawa kecil. Itu cerita lama, nak. Sekarang ibu cuma guru yang mengajar cara melangkah tanpa menabrak. Anak itu mengangguk, lalu berkata, kalau begitu ajari aku melangkah seperti ibu. Sari menatap matanya, mata yang bersih, penuh semangat, tanpa rasa takut. Di dalamnya, ia melihat secerca masa depan yang lebih baik. Baik, jawabnya lembut, tapi ingat, setiap langkah harus disertai niat yang jernih. Karena bumi selalu mendengar. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Sari berdiri di halaman sekolahnya. Angin membawa suara riuh tawa murid-muridnya yang belajar parkir di lapangan. Ia menatap tanah di bawah kakinya dan tersenyum. Mbah Suro, katanya dalam hati, tapak sekilan kini sudah tenang. Dunia sudah belajar dari langkah kecil kami. Ia menjejakkan kaki sekali, pelan, tanpa getaran, tanpa kekuatan gaib, hanya sebuah langkah manusia biasa. Tapi dari langkah itu, debu berputar lembut, membentuk pola sejengkal di tanah, lalu lenyap bersama senja. Dan di saat terakhir cahaya matahari menghilang, gema lembut terdengar di udara, bukan ledakan, bukan badai, hanya bisikan yang menyatu dengan angin. Tapak sejati bukan yang menguasai bumi, tapi yang menyatu dengannya.